The power of compounding. Sebenarnya ini bunga berbunga, tapi karena kita tidak hasil. Iya, karena kita syariah kan. Hasil dari capital gain. Yes. Bukan bunga. Yes. Karena nggak diambil, ditaruh terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita kan kemarin ngebahas tentang Python Asset Management. Nah, kira-kira ya teman-teman, apa yang membuat Python Asset Management ini rugi dan bisa dikatakan pailit atau apa ya? Ya bangkar gitu ya. Nah, menurut secara logikanya gitu ya, kalau misalkan itu perusahaan itu memang di bidang syariah yang katanya itu yang cuma satu-satunya, berarti kan nggak ada persaingan. Logikanya kalau nggak ada persaingan, mungkin ya akan lebih mudah ya, karena kan merekrut orang lebih mudah karena nggak ada persaingan, merekrut nasabahnya lebih mudah karena nggak ada persaingan juga. Terus apalagi itu orang kan sering membawa-bawa dengan jumlah pesantren yang ribuan gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat dari pola yang dibangunnya, dan ini terang-terangan ya, terang-terangan artinya dia itu membahas pola yang ditawarkan kepada konsumen ini dengan model macam dikumpon gitu. Teman-teman bisa lihat sebagai rujukan, dan nanti saya akan menceritakan atau bukan pengalaman ya, menggambarkan sebuah kisah yang berkaitan dengan Yusuf Mansur itu juga sebenarnya. Yang berkaitan dengan semacam simpanan juga ya teman-teman. Dan nanti saya akan jelaskan setelah video yang ini ya. Jadi ini pola strategi yang dibangun Yusuf Mansur dengan orang yang sedang menggugat Yusuf Mansur gitu ya. Jadi direkturnya. Nanti saya akan perlihatkan fotonya dan akan perlihatkan orangnya di video itu. Intinya adalah orang ini sedang menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kayak gitu. Teman-teman, kita lihat dulu videonya. Yuk, check it out. The power of compounding. Kalau mobil kita tabrak itu dikupon juga. Dikompon. Ya. The power of compounding. Leverage terus gitu ya. Oh, salah tulisannya bukan kayak gini. Compounding. Ya, the power of compounding. Sebenarnya ini bunga berbunga, tapi karena kita tidak hasil. Iya, karena kita syariah kan. Hasil dari capital gain. Yes. Bukan bunga. Yes. Karena nggak diambil, ditaruh terus, kelola lagi, sehingga angka investasi 2 juta di awal dan 100.000 per bulan saja bisa jadi hampir 200 juta ya. Selama berapa? 20 tahun? 20 tahun ya. Itu bagus buat pensiun teman-teman yang pada kerja. Iya. Ya kan? Terutama yang lagi kerja, lagi produktif. Iya betul. Jangan nabung di bank. Iya. Kalau orang bank nggak mau denger itu. Kalau kita kan saving, sifatnya kan kita menyimpan. Kalau reksadana itu kita menginvestasikan. Iya, mengembangkan kan. Karena kalau bank tuh saving memang. Karena kalau kita simpan di bank pun, bank juga naruhnya di aset manajemen lagi di antaranya kan. Kredit juga. Jadi mending langsung aja. Bagus itu benar. Compounding, hasil dari capital gain. Itulah kenapa nabung investasi yang 100.000 saja per bulan itu bisa sampai 200 juta dalam 20 tahun. Anggap aja buat anak ya. Juga selain pensiun, buat program pensiun buat anak, betul nggak? Betul. Pas kuliah dia ada dana gitu kan? Betul. Pas nikah ada dana. Ada teori yang mungkin bisa diaplikasikan juga. Apa itu? 100.000 nih. Ya. Digaji. Gaji katakanlah rupiah 1 juta. Yes. Katakanlah lah ya. Ya. 1 juta.
Nah, 10%-nya itu kan sama dengan 100.000. Yes, ya. 100.000. Yep. Tapi kan gaji nggak tetap dong selama Iya. 20 tahun. Iya. Nah, rumusnya adalah kalau gajinya naik jadi 1.500.000, Ininya jadi 150. iya, ini harusnya tetap 10%. Ini di luar sedekah dah nih ya. Iya. Di luar pakai kekuatan langit ya. Gitu. Iya benar, dunia akhirat jadinya. Jadi jangan berhenti di 1 juta, tapi diterusin. Iya. Gitu. Malah saya lagi mau campaign gini loh, pengeluaran apapun Anda supaya balik duitnya, investasiin 10%-nya. Misalnya gini, beli mobil 300 juta. Supaya duit beli mobil itu kembali, ya, lebihin 330. 30-nya taruh di reksadana. Nanti si 30 juta itu bekerja, kembali tuh duitnya 300 juta. Iya. Umroh juga begitu. Umroh 30 juta. Nah, siapin dananya 33 juta. 3 jutanya taruh di reksadana. Jangka panjang. Jangka panjang. Gitu. Nah, ini udah ada tabel-tabelnya luar biasa ini. Ini contoh aja ya. Contoh. Ini asumsi loh ya. Ini simulasi investasi reksadana syariah, Veteran Asset Management. Ini naruh 2 juta tanpa investasi apapun lagi per bulannya. Ini tahun ke-20 bisa dapat 39.430.000. Ya kalau mau ngebreak tahun ke-10 ya boleh aja. Jadinya 8.800.000. Tahun ke-5, ke-10, ya. ke-15. Tahun ke-5 mana ini? 20. Ya, kan ini bulan ke-60 ya, berarti ini 5 tahun. Tahun ke-5 jadi 4,2. Ini jauh nih kalau di perbankan. Iya. Ini tanpa yang bulanan loh ya. Nah, kita lihat nih kalau 2 juta saja lalu ada yang bulanan. Ini 2 juta terus bulanannya 100.000, jadinya 200 juta, Bos. Bayangkan kalau naruhnya lebih. Nah, di sini misalkan dihitungin ada lagi nih, misalkan yang mana nih? Bentar. Nih. Nah, nih naruhnya 5 juta. 5 juta jadinya hampir 100 juta tuh. 20 tahun. Tapi tetap bisa di break. Boleh 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun boleh. Atau minggu ini naruh, minggu ini ditarik boleh aja. Sebenarnya boleh, tapi jangan minta hasil besar ya. Tergantung pergerakan itu. Iya, 5 juta tanpa bulanannya ya. Itu jadi hampir 100 juta. Ini yang 10 juta tanpa bulanannya itu jadi hampir 200 juta. Ini 15 juta tanpa bulanannya hampir jadi 300 juta. Nah, emang yang menarik ada bulanannya. Tadi ini 2 juta, terus bulanannya 100.000. Setiap bulan 100.000. Nah, 100.000 ini kalau naruh di bulan September atau Oktober, kan November ada hasil. Tapi karena nggak ditarik, ceburin lagi, jadi pokok plus tabungannya plus capital gainnya itu yang namanya compounding. Iya. Nah, gitu. The power of capital gain. Nah, kalau ditambah 100.000 lagi, jatuhnya berapa? 200 juta. Padahal naruh cuma 2 juta loh. Plus 100.000. Nah, tapi karena ada 100.000 tiap bulan, itu tahun ke-20 punya 200 juta. Jangan lupa nih baru 2 juta, Bos. Baru 100.000. Ayo kita lihat terus. 2 juta naruh 200.000, hampir 350 juta. Nah, terus kita lihat. Nih saya bikinin simulasi nih. Ini 2 juta naruhnya 500.000 per bulan. Lihat, hampir 800 juta. Ini bukan ngajarin duit, bukan, kan teman-teman naruh di perbankan toh, dan sebagainya juga ikut asuransi kan. Nah, mereka juga naruhnya begini, cuman ngasih ke kitanya dikit. Padahal duit kita tuh receh tuh 3,5 triliun loh. Misalnya security, abang-abang bakso, tukang-tukang beca, UKM, terus dia naruh duit standby aja Pak, 500.000 per orang. Hah? Terus ada 1 juta orang. Hah? 500 miliar. Betul nggak? Iya. 250 miliar. Bisa 5 triliun kalau sampai angkanya 10 juta. Lah berapa tuh kalau dibagi 2 juta? Kan gitu. Nih contoh lagi nih. Masalahnya harus disiplin untuk berinvestasi. Oh ya udah, pokoknya sekali naruh lock.
Anggap aja duit pensiun. Kalau sekarang teman-teman usianya 20, 40. Ajarin anak-anak juga. Ya kan, kalau kemudian anak-anak itu adalah anak TK, ajarin supaya nanti dia kuliah pakai duit sendiri. Anak SD supaya dia kuliah pakai duit sendiri. Gimana caranya? Kamu jajan, tapi kamu juga beli reksadana. Nah, sekarang kan udah bisa online. Nih, kalau 2 juta, kemudian per bulan 1 juta. Tuh, 1,5 bos. 1,5 loh. Hah? Coba lihat ini. Kalau 5 juta, 100 ribu per bulannya, 300 juta. Terus, 5 juta per bulan 200 ribu, 397 juta, 400 tuh. Luar biasa. Ini 5 juta kalau per bulan 500, hampir 900 juta. Ini 5 juta kalau per bulannya 1 juta, hampir 1,6. Yo, luar biasa, 1,6 loh. Pensiun duit segini weh. Ini kalau 10 juta 100 ribu per bulannya 350 ampere. Ya, kalau 10 juta 200 ribu hampir 500 juta. Ya. Yuk kalau 100 juta coba dihitung. Kalau naruhnya 100 juta langsung jeder gitu. Jadi daripada punya mobil nganggur, ya enggak? Jangan nambah lagi ya, Pak. Jangan nambah lagi coba. Jangan nambah, coba pengen ngitungin. 100 juta di bulan di tahun 20 1,9 itu. Tuh, 100 juta jadi 1,9. Sekarang tahun ke-20 tahun 20, tapi kalau tahun ke-5 210. Ya. 210 kan? Kalau tahun ke-10 450 kurang lebih. Tahun ke-15 935 juta. Coba 100 juta terus per bulannya katakanlah 500 ribu. Masya Allah 2,7 miliar. Sallu ala Nabi. Ini rugi karena duit kita itu yang diputar sama orang-orang selama ini. Itu jadi kalau mau umroh murah, caranya gimana? Taruh duit di reksadana 2 juta, terus per bulannya 100 ribu. Itu 5-6 tahun berangkat umroh. 20 juta loh. Sallu ala Nabi. Yang begini harus kita pelajari. Benar-benar harus kita pelajari. Rugi karena duit kita selama ini diputar sama orang lain, bukan di tangan kita dan bukan oleh kita. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman yang tahu bahwasanya pola kumpul ini semacam pola ya kayak MLM aja sebenarnya sama ya gitu. Jadi kalau misalkan Anda punya jaringan ke bawah yang banyak, otomatis penghasilan Anda lebih besar. Secara tidak langsung Anda mengumpul penghasilan Anda gitu. Nah, cuma yang anehnya adalah dia akan menawarkan di pattern itu untuk membeli saham bola yang nggak ada kaitannya dengan syariah. Tapi ya terlepas daripada itu, intinya adalah yang paling penting apa yang ditawarkan kepada konsumen atau nasabah dengan pola yang mereka bangun. Pertama, kalau kumpul itu ya secara hitung-hitungan matematis gitu ya, hitungan matematis itu kalau memang perusahaannya belum kredibel atau misalkan sebuah sekuritasnya itu belum kredibel, itu sangat amat diragukan. Pertama karena gini ya teman-teman, kita setiap 10 tahun sekali itu, kalau di Amerika gitu ya, kalau di Amerika saya agak sulit menceritakan kalau di Indonesia, karena di Indonesia sering sekali sebenarnya. Kalau di Amerika itu setiap 10 tahun sekali itu kayak semacam apa ya, siklus gitu ya. Jadi siklus di mana ada krisis gitu. Misalkan subprime mortgage gitu, dan selanjutnya ya krisis, kemudian muncul Covid gitu. Kita juga ngalami itu. Nah, kalau ada perusahaan yang baru berdiri, bahkan pengelolaan uangnya itu belum banyak, terus dia menawarkan kupon, itu sangat amat dicurigai perusahaan itu semacam mungkin ya akan menuju ke scam gitu. Dan itu menjadi fakta, akhirnya scam ya teman-teman. Nah, menurut saya pribadi ya, jadi kemungkinan besar terjadinya scam, terus terjadinya kegaduhan antara mereka itu memang ada yang tidak transparansi, jadi ada ketidakpercayaan gitu ya. Jadi mungkin gini, ketika si direkturnya ini menawarkan program kepada user masuk dengan hitung-hitungan seperti ini, dan
setahu saya orang ini juga bermasalah sebenarnya menurut saya, katakanlah kurang kompeten secara kepribadian itu ya. Tapi terlepas daripada apakah itu kompeten apa enggak, menurut saya ada miskomunikasi atau semacam ini ada telikung menelikung gitu. Jadi misalkan Yusuf Mansur mengumpulkan dana di satu wilayah atau satu kegiatan ceramah atau apa mengatasnamakan Pattern Asset Management, tapi kemudian uangnya ternyata nggak dikelola atau apa gitu ya teman-teman, atau diinvestasikan sendiri gitu melalui Yusuf Mansur. Kita nggak pernah tahu itu benar atau enggak, tapi yang pasti adalah ketika pola yang dibangun seperti yang ditawarkan Yusuf Mansur itu dengan sistem kompon yang hitung-hitungan kayak gitu, bahkan Anda bisa deposito sekian ratus ribu gitu ya, kemudian bisa sampai jadi miliaran, itu kalau menghitung di Indonesia itu bukan kayak di Finlandia gitu ya. Kalau menghitung di Indonesia itu amat sangat mustahil, walaupun itu perusahaannya besar gitu ya teman-teman. Ya bisa saja sih, tapi perusahaan besar nggak akan melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena ya mereka kan rugi kalau kayak gitu. Kan nggak bisa dong misalkan mereka ada. Jadi gini, kalau dalam sebuah manajer investasi biasanya gini, kalau perusahaan ini sudah skalanya besar, mereka akan mengurangi beban bunga atau beban insentif yang akan diberikan kepada para nasabah ini gitu ya. Nah, ini kan nggak masuk di logika ketika perusahaan yang masih kecil ini menawarkan ya insentif yang lebih besar dengan metode kompon itu gitu ya. Jadi bisa dipastikan yang kayak gini pasti ujung-ujungnya scam. Nah pada akhirnya kan ya rungkat gitu, dan rungkatnya nggak jelas ya karena kantornya nggak ada atau gimana. Bahkan sekarang digugat gitu ya dengan mantan direkturnya. Nah begitu ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar adalah pola investasi yang ditawarkan itu semacam pola yang awang-awang gitu ya teman-teman. Nah keduanya sebenarnya saya punya menelusuri bagaimana cara Yusuf Mansur mencoba mengisi si program reksadana ini, yang investasi yang dibangun Yusuf Mansur ini dengan beberapa metode, dan metode nanti akan saya bahas di selanjutnya. Yang pasti adalah pola yang dibangun Yusuf Mansur ini adalah pola yang biasa diterapkan oleh, ya saya nggak bisa katakan MLM itu perusahaan ya, bisa dikatakan oleh semacam mafia MLM kayak gitu ya teman-teman. Ini adalah MLM itu yang karena Yusuf Mansur pernah di MLM, dia jadi tahu persis yang namanya kupon itu akan berisiko, dan faktanya ya usaha-usaha yang dibangun Yusuf Mansur yang berkaitan dengan umat ya umat yang dirugikan ya. Oke, sampai sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.